Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Astri Rahmawati. Kedua ada Afina Raihan. Yang ketiga ada Permata Salsabila. Yang keempat ada Mirza Nuria dan Resti Madina Salsabila sebagai klien. Klien, silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih saudari Mirza. Perkenalkan, nama saya Resti Madina Salsabila. Saat ini saya tengah aktif mengikuti perkuliahan PPD Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Baik, apa kesibukan Anda sebagai mahasiswa sekarang? Sebagai seorang mahasiswa PPD Prajabatan, mungkin kesibukan saya sama seperti rekan-rekan yang lainnya. Saya saat ini sedang berupaya untuk merampungkan tugas-tugas di LMS dengan baik dan juga maksimal. Kemudian saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 1 Palembang. Bagaimana PPL-nya? Pengalaman saya pada kegiatan PPL 1 pada semester yang lalu secara teknis berjalan dengan lancar. Saya melakukan kolaborasi dan kerjasama yang baik bersama rekan-rekan PPL saya yang melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Palembang. Kemudian juga rekan-rekan guru di sana membimbing kami dengan baik, membimbing kami dengan sangat sabar sehingga kami mampu mengetahui dan juga mampu melaksanakan proses PPL di sana, mulai dari observasi, kemudian juga asistensi mengajar dan praktik mengajar terbimbing dengan baik dan maksimal. Jadi secara teknis tidak ada kendala yang begitu berarti bagi saya pribadi ya, karena saya mendapatkan dukungan dan support dari teman-teman saya kelompok PPL dan juga dari guru pamong dan guru-guru lainnya di sana. Hanya saja saya sempat mendapatkan kendala di kelas di mana saya mengajar pada praktik mengajar terbimbing ya waktu itu. Saya mengajar di 2 kelas, di kelas 12 kebetulan. Nah, salah satu kelas yang saya ampu itu terdapat beberapa anak yang menurut saya itu cukup mengganggu pikiran saya sebagai seorang guru di sana ya katakanlah, dan juga mungkin juga mengganggu rekan-rekan sekolah saya yang lain begitu. Kebetulan saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi beberapa kali saya masuk ke dalam kelas itu mungkin tidak perlu saya sebutkan nama kelasnya mungkin ya, karena akan mengganggu mungkin kerahasiaan begitu ya. Jadi dari 2 kelas di kelas 12 yang saya ampu, salah satu kelasnya itu saya menemukan sebuah kasus dan permasalahan yang cukup mengganggu pikiran saya sebagai seorang guru, bagaimana saya dapat menjalani keprofesionalitasan saya sebagai seorang pendidik begitu ya. Jadi dari 34 peserta didik di kelas itu terdapat 3 orang peserta didik laki-laki yang menurut saya mereka kurang bisa menempatkan diri mereka dalam proses pembelajaran sebagai peran mereka sebagai peserta didik begitu ya. Yang seharusnya peserta didik itu mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dengan maksimal, kemudian juga dapat mengindahkan peraturan-peraturan di dalam kelas, justru mereka ini melakukan hal sebaliknya begitu. Jadi tentu saya sudah berupaya selama saya melakukan kegiatan tentang mengajar terbimbing bersama dengan rekan PPL saya berkolaborasi, kemudian saya juga sering melakukan refleksi bersama dosen guru pamong saya, guru pamong. Saya melalui kegiatan refleksi dan diskusi itu saya berupaya untuk melakukan proses mengajar yang baik begitu. Bukan hanya mengajar namun juga mendidik. Tapi mungkin tidak semua peserta didik dalam kelas itu bisa menerima treatment yang saya berikan dalam kelas itu. Entah mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan kurang bisa mengakomodir mereka, atau media pembelajaran saya kurang mampu memfasilitasi gaya belajar mereka, sehingga 3 di antara 34 peserta didik itu yang laki-laki itu pada beberapa pertemuan ketika saya mengajar di kelas tersebut itu mereka itu keluar kelas dengan dalih mereka izin untuk pergi ke kamar kecil untuk WC, tapi hingga waktunya pelajaran saya selesai di pelajaran bahasa Indonesia mereka itu tidak kunjung kembali. Dan menariknya mereka ini saya terbaca sudah ya. Kenapa saya bicarakan ini sebagai sebuah kasus, karena
skenario mereka itu sudah terbaca kepada saya setelah 2 kali mereka melakukan hal tersebut gitu. Jadi pada pertemuan pertama saya ketika mereka melakukan itu, saya kira ya mungkin memang kebetulan ya mereka sama-sama ingin buang air kecil secara bersamaan waktunya gitu. Tapi kok di pertemuan berikutnya polanya seperti ini lagi, kemudian di pertemuan berikutnya saya baca lagi polanya seperti itu lagi. Jadi kayak anak ini kayaknya sengaja ya keluar di jam pelajaran saya gitu. Jadi satu orang siswa izin ke saya untuk pergi ke kamar kecil, kemudian tidak balik-balik, tidak keluar-keluar. Pada beberapa menit kemudian, beberapa waktu kemudian, satu orang siswa lagi izin lagi untuk pergi ke kamar kecil, nah gitu. Pada saat itu pada orang yang kedua, saya masih memberikan dia izin untuk keluar kelas, tapi pada orang ketiga, kan 3 orang yang keluar, pada orang ketiga itu saya mulai memberikan kayak aturan gitu. Tunggu dulu 2 rekanmu untuk masuk kelas, baru kamu ibu izinkan untuk ke WC gitu ya. Karena kan kurang kondusif juga proses pembelajaran kalau semua siswa itu permisi ke kamar kecil gitu. Tapi dalih dia, katanya dia benar-benar sangat sudah tidak tahan lagi menahan buang air kecilnya, jadi mau tidak mau ya saya izinkan dia untuk keluar gitu. Dan itu terjadi lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali begitu. Nah, hal itu menjadi suatu polemik bagi saya dalam proses pembelajaran saya. Kenapa kok 3 orang siswa ini pergi meninggalkan kelas di jam pelajaran selalu gitu ya, selalu orang ketiga itu tidak pernah berubah, siswanya tidak pernah berubah juga, alasannya selalu sama seperti itu gitu. Jadi mungkin itu permasalahan yang saya hadapi untuk kegiatan PPL saya. Oke. Terima kasih ya. Buat terlihat bahwasannya kasus yang Anda bawa ternyata cukup sulit ya. Iya. Dari yang kasus yang Anda berikan, ternyata apakah kasus ini pernah ditindaklanjutin? Sejujurnya untuk kasus peserta didik yang keluar pada saat jam pelajaran dan 3 orang peserta didik itu belum saya tindak lanjuti selama ini. Kenapa belum saya tindak lanjuti begitu ya? Karena saya merasa saya itu belum memiliki wewenang yang cukup untuk memberikan teguran kepada peserta didik saya yang 3 orang itu gitu. Oke, kamu bilang tadi bahwasannya tidak punya wewenang. Iya. Padahal kamu itu sudah sebagai guru di dalam kelas, yang berarti kamu itu sudah punya wewenang sendiri. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena pada saat itu begini, saya menyadari posisi saya sebagai seorang guru gitu ya. Kemudian saya juga menyadari sepenuhnya bahwa yang dilakukan oleh ketiga orang peserta didik itu adalah suatu hal yang salah. Maka dari itu saya mengatakan di awal tadi bahwa hal yang dilakukan oleh ketiga peserta didik itu saya kategorikan sebagai sebuah kasus yang menjadi polemik bagi saya dalam mengajar begitu ya. Nah kemudian tadi saudari menanyakan kenapa selanjutnya saya tidak memberikan tindak lanjut atau treatment untuk menyelesaikan atau menegur peserta didik itu. Sebenarnya saya juga berada pada situasi yang dilema gitu ya. Saya seorang guru, peserta didik mungkin membutuhkan keprofesionalitasan saya, dan saya juga sebenarnya sudah sangat semampu saya untuk menunjukkan keprofesionalitasan saya dalam mengkoordinir peserta didik gitu, kemudian juga memberikan semacam nasihat-nasihat dan juga teguran, tindak lanjut kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Cuma pada saat itu karena saya posisinya di sana, pada waktu itu saya berpikir saya adalah seorang guru PPL yang bukan benar-benar guru kelas mereka, bukan wali kelas mereka, atau bukan guru yang memang guru yang mengajar di sana yang sudah mereka temui sehari-hari. Kemudian juga saya di sana waktu itu sempat berpikir bahwa umur saya dengan peserta didik itu tidak jauh beda kan, mereka kelas 12 tidak jauh beda dengan saya. Saat itu satu hal saya berpikir saya takut akan dibantah oleh mereka gitu. Jadi saya memiliki dilema yang cukup kuat waktu itu, ingin menegur, ada hasrat dan kesadaran ingin menegur, tapi saya takut kalau mereka akan menentang, kemudian juga timbul permasalahan yang baru setelah itu gitu. Dari permasalahannya berarti Anda sudah berjawab dong dari kasus yang telah Anda temukan di PPL tersebut. Iya. Oke, dari
Berdasarkan kasus yang dijabarkan oleh klien, kita dapat menarik kesimpulan bahwa guru itu memiliki wewenang di dalam kelas, termasuk menegur peserta didik yang berbuat salah. Walaupun dalam posisi itu Anda cuma sebagai guru PPL, tapi tapi Anda sudah memiliki wewenang untuk menegurnya. Terima kasih Saudari Astri atas masukan dan solusinya kepada saya. Ya mungkin kedepannya ketika saya menemukan kasus yang serupa seperti ini, saya akan melakukan tindak lanjut seperti yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh Saudari Astri tadi ya, merujuk dari kasus yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk kedepannya saya akan secara optimis dan percaya diri untuk memberikan pengarahan kepada peserta didik tersebut. Mungkin saya akan melakukan komunikasi secara persuasif ya kepada ketiga peserta didik itu, mungkin menanyakan terlebih dahulu kendala apa yang mungkin mereka lakukan di pelajaran saya sehingga mereka melakukan hal demikian begitu, atau mereka kurang suka teknik yang saya berikan, pendekatan, mungkin medianya kurang menarik menurut mereka. Mungkin saya akan melakukan elaborasi permasalahan begitu ya, kemudian saya akan memperbaiki pembelajaran saya sehingga seluruh peserta didik di kelas itu dapat mengikuti pembelajaran saya dengan maksimal dan baik, khususnya untuk ketiga peserta didik tersebut. Terima kasih Saudari Astri dan semuanya. Cukup sekian video dari kelompok 5, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.